Selamat malam, shalom sahabat WB. Senang banget malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Instagram Live dari Wanita Bijak Indonesia bersama dengan saya Magdalena Krisinda. Kita nyanyi dulu ya, salah satu lagu tema yang ada di Camp Pembinaan Wanita Bijak, lagu Teladan. Yuk nyanyi bareng ya. Dengan keunikanku Tuhan, berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasih-Mu. Ayo kita nyanyi bareng. Kebenaran-Mu menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Sekali lagi selamat malam sahabat WB. Sebelum kita sama-sama sharing nanti di Instagram Live malam hari ini, saya mau ajak kita nyanyi lagu Teladan ya. Oke? Nyanyi bareng-bareng. Saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu dengan perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Ini salah satu lagu tema yang ada di camp pembinaan. Biasanya tuh hari terakhir dinyanyiin lagu Teladan. Masih ingat ya sahabat WB? Kalau sudah mulai lupa, kita ingat lagi bareng-bareng lagu ini ya. Kebenaran-Mu menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasih-Mu, ku mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu. Wow, puji Tuhan sahabat WB. Malam hari ini kembali kita disatukan di udara. Cila bahasanya disatukan di udara ya. Disatukan di dunia maya melalui siaran Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Hari ini sudah hari Sabtu ya, tanggal 14 November 2020. Dan malam hari ini spesial loh sahabat WB. Saya nggak sendirian. Tapi sebelumnya saya mau dong sapa nih beberapa sahabat WB yang sudah bergabung. Boleh ketik dong ada di kota mana melalui kolom chat yang ada di bawah nih ya. Boleh nih. Ada Kak WB Christine. Selamat malam. Shalom Kak. Kakak lagi ada di mana nih? Ada Kak Yeti Tutuhatumewa. Namanya bagus sekali ya. Ada Kak Anita Novarina. Ada Kak Anaho, hai hai.
Kak Tantri selamat malam. Kemudian juga ada Kak Vanda Krista Tompunuo. Ya. Kak Ruth Cute, ya terima kasih. Ada Kak Melting juga, Kak Heni Jawati, ada Ibu Evita Pontoh juga yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu, sabar dulu, saya mau sapa-sapa sahabat WB yang selalu setia. Ada Kak Stefani Limantara, Kak Yuli Arta juga, terima kasih. Ada di kota mana nih ngomong-ngomong nih? Ada Kak Agustini, Santika Ro 9, Andini 4886, tuh banyak banget ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Kak Francisca Diana juga. Oke, terima kasih. Wih, ada yang dari Nganjuk. Halo Kak Ruth Cute dari Nganjuk, Jawa Timur. Selamat malam, apa kabar Nganjuk? Kemudian yang ada di Bekasi, Kak Tantri. Shalom Kak Tantri di Bekasi. Kak Yeti Tutu Hatumewa, Jakarta Timur. Selamat malam Jakarta Timur. Ada mungkin tidak hanya di Jakarta Timur ya, ada di Surabaya, Medan, Pekanbaru, ada di Surabaya, udah Bali juga ada, Makassar, Jogja. Pokoknya dimanapun berada, selamat bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke deh Sobat WB, malam hari ini kita akan sharing sebuah tema yang sangat aktual. Kenapa sih bilang sangat aktual? Ya iyalah, kita masih di era new normal, di masa-masa pandemi. So, gimana ya cara kita untuk tetap berbuah di masa pandemi? Sekali lagi, gimana dong cara kita untuk tetap berbuah? Bahkan buahnya makin lebat, makin manis, makin ranum. Cielah bahasa saya, makin ranum. Sehingga di masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berbuah. Malam hari ini kita akan temukan jawabannya bersama dengan Ibu Evita Pontoh. Beliau adalah tim strategis pembinaan wanita bijak. Lebih detailnya beliau adalah Head Unit Misi tim pelayanan wanita bijak. Tidak usah berlama-lama, yang Medan sudah datang. Halo Kak Yuli. Medan hujan gak ya? Soalnya di Jogja lagi hujan nih sore hari ini. Maksudnya malam hari ini lagi hujan. Baik, tambahkan untuk bersiaran bersama Ibu Evita Pontoh. Oke, kita tunggu dulu jaringan. Dalam nama Yesus lancar. Shalom Bu Evita. Shalom Mbak Mada yang ayu dan ceria. Oh, terima kasih. Puji Tuhan Bu Evita juga. Di masa pandemi kenapa Ibu makin glowing, rambutnya makin panjang. Luar biasa. Ibu juga tambah cantik. Terima kasih. Sehat ya Bu? Ya, Ibu masih muter-muter tuh. Tunggu ya. Iya, Bu Evita, terima kasih buat waktunya ya. Ya, sama-sama, terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Ya, Ya, oke. Dan rasanya pengen segera tahu deh bagaimana kesaksian Ibu, kemudian bagaimana kita setiap wanita bijak juga bisa tetap berbuah di masa pandemi. Nanti kita simak deh cerita dan juga sharing dari Bu Evita. Bu, kita doa dulu ya. Ya, baik. Oke, kita mau doa dulu. Nanti Magda yang doa pembuka, nanti Bu Evita yang doa penutup. Oke, Ya. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan persatukan kami di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Tuhan beri kelancaran, baik itu sinyal, bahkan Tuhan berikan hikmat kepada Bu Evita dan setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan malam hari ini sungguh-sungguh membangkitkan semangat dan pengharapan, serta memotivasi kami untuk praktek nilai-nilai WB dalam kehidupan kami di masa pandemi. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal hingga selesai nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Ya. Tuhan. Wow, Bu Evita, ini yang menyaksikan kita dari berbagai kota loh, Bu. Ya. Jakarta, Nganjuk, Bekasi,
ya. Ada yang mungkin tadi ada yang dari Medan. Wow, luar biasa banget kan, Bu? Ya, kita bersyukur buat teman-teman semuanya. Oke, nah berikut ini tentu saja saya akan langsung nih. Kenapa sih, Bu, Ibu pilih tema tetap berbuah di masa pandemi? Emang Ibu banyak melihat wanita bijak ada yang nggak berbuah di masa pandemi atau buahnya asyem? Gimana, Bu? Iya, jadi memang masa pandemi ini tidak ada satupun yang menyangka ya sampai selama ini ya, tidak terasa sudah 8 bulan kita melewati masa pandemi yang begitu sulit ya. Nah, saya melihat banyak sekali wanita-wanita yang merasa, aduh kita nggak bisa bikin apa-apa nih karena banyak sekali keterbatasan ya. Mau begini terbatas, ya mau pergi terbatas, nggak bisa, pokoknya banyak sekali lah keterbatasan ya. Belum lagi masalah-masalah yang menekan kehidupan banyak wanita ya, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, dan tidak kurang yang juga kena pemutusan hubungan kerja ya. Jadi merasa aduh ini kenapa sulit sekali nih yang mau melakukan ini dan itu ya, semuanya rasanya tidak memungkinkan ya untuk bisa melakukan apa-apa ya. Nah, saya diingatkan Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 ya. Itu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi ya, dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, saya sangat tertarik dengan kalimat terakhir itu ya, buahmu itu tetap gitu. Ya, kalau kita kan sering melihat ya, kalau buah itu ada musimnya, musim buah mangga, sekarang lagi musim ya Mbak Mada ya, di Jogja juga ya, lagi musim. Iya. Jogja lagi musim mangga. Jadi Jakarta juga sama ya. Jadi ada musimnya, musim duren gitu ya, ada musim duku ya. Nah, tapi kalau kita orang percaya, firman Tuhan bilang kita buahnya nggak ada musimnya. Artinya apa? Selalu berbuah ya. Bahkan Tuhan ingin kita berbuah lebat gitu ya. Nah, tadi Pak Mada bilang apa? Bu Evita lihat apakah ada wanita bijak tidak berbuah atau buahnya asam. Ya. Benar. Saya belum mengadakan survei. Hanya yang saya lihat ya di di sekeliling saya, di banyak tempat ya, sering yang saya dengar banyak sekali wanita berkata demikian. Aduh, kita gimana mau bikin apa sulit ya, situasinya seperti ini ya. Belum lagi masalah pribadi, macam-macam pokoknya ya. Nah, tapi firman Tuhan itu harga mati. Firman Tuhan bilang kamu harus berbuah dan buahmu tetap gitu ya. Iya. Nah, gimana dong caranya ya di situasi yang sulit seperti ini kita harus tetap berbuah ya. Tuhan tidak mau kita tadi buahnya kalau lagi senang aja, situasi lagi baik ya. Tapi Tuhan mau kita tetap terus berbuah gitu ya. Nah, Bu Evita, kalau di dalam tanaman berbuah itu kan pasti ada penyebabnya sebuah tanaman itu berbuah. Misalnya, dia tinggal di tanah yang subur, maka buahnya lebat. Tapi kalau dia tinggal tidak di tanah yang subur, aduh buahnya belum sampai berbuah manis udah jatuh dulu gitu ya. Atau misalnya buah yang baik, kalau itu adalah tanaman, maka dia harus disirami, dipupuk, dia ada dalam pencahayaan matahari yang oke. Nah, kalau kita nih sebagai umat Tuhan, sebagai wanita bijak, apakah kehidupan kita bisa ada yang sama dengan kehidupan buah-buah atau pohon-pohon pada umumnya, Bu? Ya, di ayat yang kelima, ada 4 dan 5 di Yohanes 15 tadi, itu jelas ada tips ya, ada cara supaya kita tetap berbuah gitu ya. Di dalam ayatnya yang keempat itu berkata,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Ya, bahkan di ayat yang kelima berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, tidak ada ranting yang bisa berbuah kalau dia tidak nempel gitu dengan pokok anggur itu. Ya, jadi kita sudah menemukan kuncinya. Bagaimana kita bisa berbuah, ya, yaitu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, ya. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Caranya tentu lewat membaca Alkitab, merenungkan dan juga berdoa, membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, ya. Itu sudah cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Berarti fokusnya adalah tidak lagi melihat masalah atau fokus pada masalah, tapi fokus kepada sumber kekuatan kita, yaitu tadi kalau bicara pokok anggur maka ya rantingnya, gitu ya Bu ya? Ya, ya. Nah, di pembinaan Wanita Bijak Modul 1, ya, itu ada khususnya di sesi bejana yang berkarya, ya. Kita jadi disiapkan oleh Tuhan, ya, sebagai wanita-wanita, kita menjadi bejana yang berkarya, ya. Hidup ini tidak ada artinya kalau tidak bisa bermanfaat, ya, bagi orang banyak. Itu yang Tuhan siapkan hidup kita itu untuk jadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, di bejana yang berkarya itu dikatakan supaya kita bisa menjadi bejana yang berkarya, kita mesti bisa memiliki iman yang melihat, ya. Kita harus tahu apa sih yang Tuhan melihat, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Melihat setiap kesempatan, ya, yang Tuhan berikan untuk kita bisa jadi berkat, ya. Kita bisa jadi bejana yang berkarya. Lalu juga harus mengembangkan kreativitas, ya. Nah, ya, di masa pandemi ini nih, Mbak Mada, ya, mau tidak mau kita harus kembangkan semua kreativitas kita, ya. Yang tadinya gaptek, mau nggak mau harus belajar. Saya juga. Dan disitulah kita mulai berbuah, ya, manakala kita punya tadi kerinduan untuk menggunakan potensi kita yang disebut dengan bejana tadi. Nah Bu, berarti boleh ya kalau misalnya Magda sedikit memberi garis bawah gitu. Berarti kalau kita mau berbuah, kita harus datang kepada sumber yang memberi kita nutrisi supaya sehat dan berbuah. Kemudian proses untuk berbuah sendiri kita harus ada satu tindakan proaktif, ya Bu ya. Tindakan proaktif untuk mau tadi misalnya menggunakan kreativitas, ya. Walaupun kita ini bejana penuh dengan keterbatasan, ya, tapi kita ingat bahwa Tuhan taruh kita potensi sehingga itu tidak menghalangi kita untuk tumbuh dalam kreativitas. Iya, betul sekali, ya. Jadi setelah kita terhubung, tentu kita mendapat semua, ya, asupan, ya, dari pokok itu sendiri, ya. Kita pasti akan nutrisi dan membuat kita bisa memiliki kesempatan untuk berbuah, gitu, ya. Nah, jadi tadi caranya bagaimana supaya kita menjadi bejana? Boleh nggak sih Bu kita beralasan, Bu Evita, beralasan gini? Punya alasan, aduh Bu Evita, saya ini menjahit nggak bisa, masak nggak enak, nyanyi suaranya false, aduh seolah-olah saya ini nggak punya talenta, terus gimana saya mau kreatif, kalau saya mau jualan kalah sama yang lain, saya mau berbisnis sudah keduluan yang lain. Seolah-olah nih Bu Evita, saya menjumpai juga beberapa kawan yang menemukan, aduh aku nih bukan orang yang kreatif. Nah boleh nggak sih kita begitu? Apa harus kita datang ke Tuhan, memberi kita kreativitas, minta langsung ke Tuhan? Ya, tentunya kita harus ya tentu berdoa, ya, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa
mengembangkan semua potensi yang ada. Tetapi tidak cukup hanya berdoa, tapi tentu juga Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk belajar. Nah, salah satu penghalang kreativitas itu adalah kemalasan, gitu ya. Gak mau belajar, gitu ya. Nah, selama pandemi ini saya mengajari beberapa banyak ibu-ibu ya, yang kami kan pertemuan-pertemuan juga di gereja lokal pakai Zoom ya. Aduh nggak bisa gitu ya. Semua banyak yang begitu ya. Sampai hari ini juga masih banyak yang nggak mau gitu belajar. Saya sampai motivasi, Bu pasti bisa. Kalau mau belajar bisa. Mudah, nanti saya ajarin. Saya juga nggak bisa. Jadi saya motivasi mereka demikian, dan puji Tuhan akhirnya ya mulai ada yang mau belajar. Jadi memang kita harus berjuang untuk keluar ya dari kenyamanan kita ya, kemalasan kita. Saya mau nambah dikit, Bu. Saya mau nambah dikit selain kemalasan. Suka menunda. Iya. Iya. Entar besok aja, dia belajarnya besok aja kan masih ada dia yang bisa ngebantu. Besok aja. Akhirnya ya kita nggak maju-maju gara-gara sering pakai kata entar ya, besok ya gitu, suka menunda. Iya betul. Nah lalu yang kedua Mamada, kita juga belajar di pembinaan modul 2 ya, itu ada sesi yang menebar pengaruh ya menjadi berkat. Sesi 7. Hah? Sesi 7 ya. Ya betul ya, kita belajar bahwa sebagai orang percaya ya, kita paling tidak harus ya berbuah dalam 3 hal ini ya, paling tidak ya. Buah apa aja tuh, yang pasti bukan buah duku, bukan durian, bukan mangga ya, tapi buah jiwa yang pertama ya. Buah jiwa itu di Matius 28 ya, ayat yang ke-19 sampai 20 berkata ya, pergilah jadikan segala bangsa muridku ya. Harus ada buah jiwa-jiwa, itu yang Tuhan juga rindu keluar dari dalam hidup kita. Ya, lalu buah apa yang kedua adalah buah pelayanan. Ya, dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu menjelaskan bahwa Tuhan sudah siapkan talenta kepada kita ya. Saya juga lihat Pak Mada ini siaran, saya merasa luar biasa, ini potensi yang Tuhan berikan. Ini bagian praktek untuk tetap berbuah di masa pandemi, Bu. Betul ya. Jadi buah pelayanan. Yang ketiga adalah buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, buah jiwa yang pertama ya, saya bersyukur sekali selama pandemi ini minimal ada 1 jiwa yang Tuhan izinkan untuk saya layani ya. Orang ini non-Kristen ya. Saya juga tidak menyangka dengan bertemu saya itu hanya beberapa jam saja sebenarnya ya. Tapi setelah itu kok ada kerinduan yang Roh Kudus saya juga tidak mengerti gitu. Padahal orang ini hanya diutus untuk membantu saya. Waktu itu ada sekolah yang tutup ya, lalu menghibahkan beberapa alat-alat untuk sekolah kami. Jadi saya pergi ambil, dan itu butuh mobil box gitu ya, dan itu dikirimlah untuk membantu saya, dan orang ini yang jadi drivernya gitu ya. Saya tidak menyangka sama sekali, saya merasa ya biasalah pembicaraan yang biasa-biasa saja. Tapi setelah hari itu orang ini terus menghubungi saya ya, bertanya tentang soal iman, dan saya bersyukur sekali ya, sampai hari ini orang ini masih dilayani, tapi bukan oleh saya karena pria ya. Jadi saya serahkan kepada adik saya untuk memfollow up-nya gitu ya. Tapi sampai tadi Magda baru mau tanya, Bu. Bu laki-laki apa perempuan gitu. Ternyata terjawab. Oke. Artinya kita tetap bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk kenal kasih Tuhan melalui hidup kita, sekalipun di masa pandemi gitu ya.
Dan hidup kita tentu saja hidup yang bisa dilihat, yang kalau kata orang tuh orang bisa menikmati hidup kita, menemukan sesuatu yang khusus dalam diri kita, sehingga jiwa mereka ada kerinduan, haus dan lapar, cari kebenaran, dan disitulah yang kita masuk sebagai buah jiwa tadi ya Bu ya. Betul ya, ada jiwa-jiwa yang butuh dilayani. Mungkin tidak usah harus pergi jauh-jauh ya. Mungkin yang kita ketemui hari-hari ya, Tuhan beri kesempatan untuk kita untuk bisa melayani. Lalu tadi buah pelayanan ya. Tadi juga Mbak Mada kan juga, wah ini jadi buah pandemi nih. Selama pandemi Mbak Mada jadi IG Live, terus saya bilang gini sama suami, oh, luar biasa ya Mbak Mada ini tiap Sabtu loh malmingnya di IG Live. Saya bilang wah itu satu pelayanan yang luar biasa ya. Saya acungin jempol nih buat Mbak Mada ya. Nah, terima kasih Bu. Ya, jadi di masa pandemi ini akhirnya ada pelayanan-pelayanan baru yang terbit muncul ya karena situasi ini. Kita jadi zoomingan terus ya, seminar ya, lalu harus belajar lagi untuk Gmat ya, untuk guru-guru ya tuh harus belajar ngejimet dan pembinaan-pembinaan yang lain. Saya juga acungin jempol buat teman-teman tim-tim di area-area ya. Mereka selama pandemi ini saya dengar melakukan pembinaan modul 2 itu lewat virtual ya. Wah, luar biasa ya. Saya lihat mereka nggak mau istilahnya dikalahkan dengan situasi ya. Mereka terus mengembangkan buah pelayanan dengan cara-cara yang kreatif ya. Nah, yang ketiga, ya, betul. Oh ya, buah roh. Kita tahu di dalam Galatia 5 tadi ayat 22 dan 23. Buah roh itu kasih ya. Nah, situasi hari-hari ini kita tahu ya, banyak sekali ujian terhadap kasih kita ya. Tapi saya bersyukur sekali punya Tuhan izinkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk bisa merasakan ya betapa dahsyatnya Tuhan. Ketika kita menyatakan kasih, menyalurkan kasih kepada orang, pengalaman yang saya alami selama pandemi ini adalah sibuk urusin orang, Tuhan malah yang sibuk ngurusin kita gitu loh ya. Saya bisa puji Tuhan. Ya, saya nggak nyangka Tuhan kok justru begitu luar biasa ya, menyatakan kasih-Nya yang wah luar biasa ya. Saya ingat sekali di awal-awal pandemi mulai itu ya, situasi di komunitas semua hening, menheningkan cipta. Mungkin kata dia iya, itu lockdown Bu, benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Jadi kita dengar-dengaran suara Tuhan untuk hening sejenak, menentukan arah dan tujuan. Iya, hening dan tidak ada komunikasi. Saya pikir, waduh, ini repot juga nih kalau nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Lalu saya cari ide apa ya yang bisa membuat pemecah suasana ini gitu. Nah, waktu itu di awal itu April kalau nggak salah, itu harga bawang kan sedang melonjak gitu ya. Harganya tinggi waktu itu sampai 60.000 kalau nggak salah 1 kilo gitu. Nah, saya tiba-tiba dapat ide gitu. Waktu tetangga saya, dia kulakan bawang untuk dijual gitu. Wah, waktu itu saya langsung punya ide. Saya borong bawang-bawang itu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Lalu saya plastik-plastikin, saya beli banyak sekali. Saya plastik-plastikin, saya kirim ke ibu-ibu komunitas. Saya kirim. Rupanya itu bawang bisa jadi merekatkan lagi kasih yang sudah mulai lenyap. Sudah mulai silent tadi ya, yang sudah mulai diam tadi ya. Nah, sejak itu saya lihat semua jadi saling berbagi kasih ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Wah, saya bilang icebreaker-nya bawang lumayan juga nih. Iya.
Ibu, tau nggak, itu kalau ibu kirim ke saya, itu bawang jadi gulai ayam loh, Bu. Langsung saya kirim ke rumah ibu, ya, Bu, ini hasil bawang kemarin jadi gulai ayam, gitu. Kalau Jogja mah gudeg kali. Gudegnya mah, gudeg Jogja mah ini, Bu. Itu masakan kemarin sore, kan, gitu. Jadinya mah yang fresh, gitu. Jadi gulai kan kita nggak boleh pergi-pergi, ya kan. Social distancing, jadi masak di rumah. Nah, yang kedua adalah sukacita. Ya, buah sukacita. Ya, kita tahu banyak sekali hari-hari ini kehilangan sukacita, ya. Sedikit kita dapat berita duka, ya. Bagaimana bisa bersukacita, ya? Bahkan saya pernah dalam satu hari itu dapat berita duka, bukan cuma satu orang, gitu. Aduh, rasanya perut mules, gitu ya, rasanya sedih sekali, gitu. Ya, belum lagi ada yang terpapar dan lain sebagainya, kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana bisa bersukacita, ya? Tapi kita bersyukur ya, di WB kita sudah dibekali waktu Dobunas, ya. Bang Mada. Bang Mada. Oke, Bu, tadi sampai ke bagaimana cara bisa bersukacita. Oh iya, Bang Mada, kita bersyukur kita di WB ini dibekali waktu Dopunas, ya. Bang Mada ingat nggak temanya Dopunas kita tahun ini? Ya iyalah, Bu. The Lord is my strength in my soul. Joy, ya. Iya, the joy. Kok the joy sih? The joy ya, Bu. Betul, saya ingatnya the Lord. The joy is my Lord. Ya. Sukacita kita ada dalam Tuhan. Ya, jadi memang sumber sukacita itu hanya Tuhan gitu. Jadi dalam duka pun kita bisa tetap bersukacita kalau kita alasannya karena Tuhan, ya. Jadi dalam segala kedukaan pun ya kita masih bisa tetap bersukacita karena Tuhan. Ya, jadi alasannya bukan karena situasi yang baik atau apa, tapi karena Tuhan, ya. Nah, yang berikut adalah buah damai sejahtera, ya. Kita juga sudah tahu ya, banyak sekali orang kehilangan damai sejahtera, ya, karena banyak hal yang terjadi, ya. Yang kena PHK, lalu yang masih bekerja juga gajinya dipotong 50%, gitu ya. Banyak kehilangan damai sejahtera, ya. Nah, saya di awal pandemi itu saya pesan sama guru-guru di sekolah kami, ya. Jadi saya katakan sama guru-guru, ya, tidak ada yang bisa kita andalkan di situasi yang seperti ini, ya. Kita nggak bisa ngandalin juga murid-murid ini bisa tetap membayar SPP, gitu ya, Mbak Mada guru juga kan? Iya, betul, iya. Nah, jadi saya bekali mereka, jangan kehilangan sukacita. Kalau saya selalu kasihnya yang gambarannya sampai yang pahitnya gitu ya. Ya, jangan sampai kehilangan damai sejahtera ya. Berdoa ya, kita andalkan Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup kita. Pokoknya banyak yang saya bicarakan lah kepada guru-guru gitu ya, mempersiapkan. Tapi luar biasa loh Mbak Mada. Saya takjub sekali dengan caranya Tuhan gitu. Selama 8 bulan ini ya, meskipun di awalnya saya bekali guru-guru supaya mempersiapkan hati ya, tapi Tuhan bela betul-betul, Tuhan nyatakan kemurahannya ya. Mereka sudah dengar, oh banyak sekali guru-guru di sekolah-sekolah swasta itu gajinya langsung ya. Bukan 50% lagi, 25% gitu ya, yang didapat gitu. Saya bersyukur ketika mereka justru menetapkan damai sejahtera di hati, mempercayai, belajar tidak khawatir, belajar percaya kepada Tuhan gitu. Punya iman yang melihat. Ya, mujizat 8 bulan ini itu tunjangan guru bisa terbayar, Mbak Mada. Nggak ada satu rupiah pun
Padahal anak-anak tuh banyak juga yang nggak bisa bayar gitu. Saya juga bingung ini kalau udah deket-deket mau akhir bulan gitu ya. Ini bendahara lapor, wah ini penerimaan masih banyak yang belum bayar. Ini gimana nanti apa tunjangan guru gitu kan? Ya saya selalu bilang udah tenang, berdoa, berdoa ya udah. Tapi betul loh Tuhan itu dahsyat sekali. Ya. 8 Jehovah Jireh ya. Nggak nyangka gitu ya, guru-guru bisa terpelihara ya. Staf gereja juga sama Mbak Mada. Kan kita ibadah masih online ya, ibadah di rumah. Nah ibadah di rumah, kita kan nggak bisa ngontrol ya orang mau ngasih persembahan atau tidak gitu ya. Jadi itu kan kan ya, mereka mau ibadah aja udah puji Tuhan gitu ya. Dan kalau mereka masih memberikan persembahan itu juga kita masih bersyukur ya. Nah, bahkan kami bertekad dari sejak awal ibadah itu di rumah gitu. Nah, saya dengan suami bertekad ya, seluruh persembahan yang nantinya akan mungkin dikirim oleh jemaat itu semua kami dedikasikan untuk penanganan COVID-19 ini gitu ya. Untuk Tuhan korban COVID-19 ini ya, juga untuk membantu tim medis gitu ya. Kan luar biasa sekali lagi Mbak Mada, Tuhan itu aduh dahsyat ketika kita nggak mikirin diri sendiri, nggak egois. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu staf gereja nggak ada satu rupiah yang tunjangannya dipotong. Waduh, saya bersyukur sekali kemurahan Tuhan, keajaiban terjadi gitu ya. Oke, lalu buat apa lagi ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini di pandemi ini nih yang paling sekali diuji adalah mama-mama. Ya saya mendengar, waduh ibu-ibu udah, aduh ini anak nggak sabar nih ngurusin belajar daring nih, belajar di rumah, aduh pusing saya, wah semua udah mengeluh ya. Bahkan kita lihat juga di viral ya, bagaimana ibu-ibu, aduh mungkin baru 5 menit ngajar, sapu udah 2 patah. Hilang kesabaran, lupa kalau itu buah roh. Ya, ibu-ibu mulai PEW. Iya, PEW betul. Ya, lalu sampai ada anak yang berdoa, oh Tuhan, tolonglah ya. Lalu kan segera corona karena mamaku tidak cocok jadi guru. Iya benar ya. Di tangan itu ya penuh tato. Karena benar-benar. Iya, jadi ujian buat kita semua ya. Di masa pandemi ini kita harus berlatih ya, PEW kita itu benar-benar juga harus dilatih benar-benar ya. Harus disembuhkan ya Bu, harus dipulihkan. Iya kan? Jadi tuh akhirnya jadi kita nggak sabar menurunkan pola asuh yang tidak benar karena buah roh kesabaran kita lagi acem dan pahit, lagi getir. Nah, jadi kita kembali fokus ke Tuhan, minta kesabaran sama Tuhan gitu ya Bu Evita? Ya, dan praktek tentunya nggak cuma berdoa tapi ya dengan kesadaran kita harus, oh ini masa memang sedang diuji, kita harus betul-betul berjuang ya. Sama saya selalu ingatkan kepada orang tua murid, kepada guru-guru, ini waktunya kita sedang berjuang. Jadi semua harus betul-betul menyadari gitu. Nah, kalau enggak pasti gagal. Apalagi nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Waduh ya. Ini masa yang sulit ya, tapi kalau anak-anak jadi korban. Iya betul, kasihan ya. Lalu buah apa lagi ya? Buah kemurahan. Kemurahan, betul. Nah ini banyak sekali kita tahu kan situasi ini, orang banyak sekali yang mengalami kesusahan ya. Iya. Ini juga ada mujizat nih Mbak Mada di sini gitu ya. Jadi sejak pandemi ini
kesibukan saya adalah ngurusin apa namanya orang-orang yang kena jadi korban COVID-19 ini ya, yang diisolasi, yang dirawat ya, teman-teman hamba-hamba Tuhan ya. Selama berbulan-bulan ini saya kesibukannya paling banyak juga itu ya, mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mereka. Kan lagi isolasi, apalagi di rumah ya, mandiri, itu kan nggak bisa belanja, nggak bisa apa. Jadi, waduh, sibuk tiap hari itu belanjain ini, belanjain itu ya. Itu ngirimin pakai gosen gitu ya. Nah, yang saya rasa Tuhan itu luar biasa adalah ketika di awal-awal 1-2 bulan bahkan lebih ya, 2 bulan lebih, saya tuh nggak berani ke ATM, nggak berani ke bank gitu. Ya waktu di awal-awal. Kenapa Bu? Takut COVID itu ya? Karena ada keluarga yang habis pulang dari bank itu terpapar gitu. Jadi saya nggak berani gitu ya, nggak berani ke bank, ke ATM. Jadi mengandalkan mobile banking. Kalau saya pesen yang online, saya kan bayarnya pakai itu gitu ya. Padahal itu uang yang ada di situ waktu sebelum pandemi itu nggak banyak ya, hanya 4 juta lebih ya. Lalu uang cash juga sebenarnya nggak punya stok banyak di rumah gitu. Tapi yang saya terkagum dengan apa ya, saya ingat sekali dengan kisah tepung segenggam dan minyak sedikit dari janda Sarfat. Aduh, saya alami itu, betul-betul saya alami ya. Jadi sampai saya bilang begini sama staf saya kok heran ya, ini uang cash saya kok nggak habis-habis, padahal pengeluaran begitu banyak gitu ya, kok nggak habis-habis gitu. Itu luar biasa. Ya, itu tadi berkat kemurahan ya, karena kita membagi hidup, memberi buat orang lain, seketika itu juga Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, betul ya. Dan waktu selama pandemi ini juga suami saya bilang ya, kita harus terus jadi berkat ya, kita harus tolong hamba-hamba Tuhan ya, khususnya di daerah-daerah yang kami adopsi ya, itu di Mentawai, Nias, Poso, dan juga Aceh ya. Bagaimana dengan yang ada pada kita upayakan untuk menolong mereka ya. Nah, tapi tentu terbatas yang ada ya. Terjadi mujizat lagi Mbak Mada. Ya, setelah kami berusaha untuk mengirim ke beberapa hamba-hamba Tuhan gitu ya, di daerah-daerah, tiba-tiba beberapa teman-teman tuh, padahal saya nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong gitu ya, itu tiba-tiba teman-teman yang nggak pernah selama ini tuh ngontek saya untuk menyalurkan berkat, nggak pernah. Tapi tiba-tiba ada beberapa yang hubungin saya, boleh nggak minta tolong, saya mau minta tolong titip berkat buat hamba-hamba Tuhan. Wow, saya bilang, jadi Tuhan menggerakkan hati para donatur gitu ya. Sangat boleh, saya bilang itu memang kerinduan kami untuk kami bisa menyalurkan berkat Tuhan gitu. Iya. Wow, luar biasa. Ini pasti kesaksian Ibu nih banyak banget nih ya tentang bagaimana berbuah 9 buah roh ini benar-benar menolong kita, justru akhirnya bermultiplikasi dengan kesempatan-kesempatan untuk kita berbuah berikutnya dan seterusnya gitu ya. Oke Bu, tapi waktu kita tinggal 2 menit nih Bu. Tadi masih ada beberapa buah yang tersisa yang harus juga di-sharingkan. Tadi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri tadi ya. Nah itu mungkin bisa dipersingkat deh Bu. Bagaimana buah itu tetap harus berbuah sekalipun di masa pandemi yang sulit ini. Ya, kebaikan mungkin miriplah dengan kemurahan ya, itu dia bergandengan ya. Kesetiaan, nah di sini juga kita diuji ya, karena ibadah kan di rumah ya, lalu juga memberi persembahan juga di rumah ya, semua itu diuji ya, kita masih mau nggak setia
untuk apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan gitu ya. Setia sama pasangan, karena ternyata di beberapa bulan pertama pandemi itu banyak sekali istri-istri yang menceraikan suaminya. Mbak Mada juga meliput kali Iya, ya, betul. ya. Baca Bu, saya baca dan sedih. Ya, suami nggak bekerja, ya, istri langsung minta cerai gitu. Lalu apalagi ya, lemah lembutan ya, dengan perkataan dan sikap kita yang lemah lembut ya, rendah hati ya, itu di dalamnya terdapat di situ ya. Lalu penguasaan diri ya. Wah, ini benar-benar di situasi yang Wah, ini sulit. ujian paling wow, Bu, kalau mau penguasaan diri mah ya. Iya, harus. Meliputi banyak hal. Iya, harus belajar menahan emosi. Ada satu ibu bilang sama saya gini, karena dia nggak bisa pergi-pergi, harus ngurusin suami yang sakit. Dia bilang dia satu kali sampai masuk ke toilet, dia teriak sekenceng-kencengnya, katanya saking stresnya nggak bisa jalan-jalan. Saya bilang, wah sampai segitunya ya. Saya bilang, nah itu situasinya memang demikian. Makanya kita perlu terus ada penguasaan diri dan kembali lagi ya, kita harus terhubung dengan Bapa di surga ya. Lalu kita juga harus ada dalam komunitas umpama Betul. Komunitas modul 2 ya, mesti terus ada dalam komunitas supaya apa? Bisa saling mengingatkan, bisa saling tolong menolong, bisa saling menguatkan ya. Ya pokoknya kudu kata orang Jakarta ya. Dan pandemi ini membuat kita sebenarnya makin mudah ada dalam komunitas karena kita bisa video call ya, kita bisa Zoom, kita bisa telekonferensi, dan ini sebenarnya nggak jadi soal kita ada di mana dan kapanpun kita tetap bisa terhubung dalam komunitas ya, Bu Evita ya. Betul ya, jadi sahabat-sahabat WB saya dorong untuk kita tetap dalam komunitas ya, dan terus berbuah ya, dan buahmu tetap kata firman Tuhan ya. Jangan gara-gara pandemi jadi nggak berbuah ya, atau layu malah ya. Kita tetap semangat, Tuhan menolong kita. Terima kasih Bang Momo. Kembali kasih Bu, 3 buah yang harus ada di masa pandemi. Tadi buah jiwa, buah pelayanan, dan buah roh. Dan ketiganya ini menjadi satu kesatuan yang membuat kita, hidup kita sebagai WB dilihat banyak orang, dinikmati keluarga. Bahkan pada akhirnya tanpa orang tanya panjang lebar, orang akan melihat ada Yesus, ada Tuhan yang ada menjadi kekuatan kita. Terima kasih Bu Evita buat sharingnya, sangat memberkati sekali, mengingatkan dengan keras bahwasanya 3 buah roh ini harus terus ada dan tetap dalam hidup kita sampai Maranatha. Oke, baik Bu, masih ada waktu 30 detik, kita tutup dalam doa ya Bu. Silakan Ibu Evita boleh pimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan telah bukakan kepada kami malam hari ini. Biar kiranya hidup kami sebagai orang percaya tetap berbuah Tuhan, di situasi apapun, bahkan di situasi pandemi yang sulit ini, kami tetap berbuah, dan buah kami lebat, buah kami manis, buah kami dapat dinikmati oleh orang banyak. Tuhan, tolong kami semua kiranya, biarlah ada buah jiwa, buah pelayanan, dan buah roh yang terus nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati Mbak Mada yang juga dengan setia Tuhan, terus Tuhan mengembangkan pelayanan yang Tuhan berikan pada saat hari-hari ini. Tuhan berkati beliau, urapi, dan tambahkan dengan segala yang perlu untuk lebih lagi ke depan semakin jadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati juga sahabat-sahabat WB yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, kiranya berkat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kami semua. Bahkan perlindungan Tuhan nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Bu Evita. Selamat malam dan memberkati ya. Memberkati Bang Mada. Sahabat-sahabat semua. Ya. Puji Tuhan. Wah.
Bersyukur saya dan buah roh. Wow, gimana ya? Apa kabar buah kita? Ya, masih ada waktu lah untuk memperbaiki dan membuat buah itu makin hari makin ranum dan bisa dinikmati. So, malam hari ini saya mau ajak teman saya juga untuk berbuah ya, yaitu Kak Yuyun, karena udah ready di ujung sana akan berbagi buah-buah yang akan dia sampaikan. Buahnya berupa kabar baik. Apa ya kabar baiknya malam ini ya? Langsung saja kita tunggu koneksinya. Hai, Halo. hai Kak Yuyun, kamu bawa buah apa malam ini? Iya, bawa buah apa ya? Kak Magda mau nanya nih. Nanya Pengen sih, apa? ya, pengen berbuah sih, Kak. Pengen banget berbuah seperti apa yang, walaupun di masa pandemi seperti ini ya, kita juga harus berbuah tetap. Dan, aduh rasanya pengen berbuah. Kak, Iya, kenapa? mau nanya, ini bagus mana ya? Nih, ini saya kan Oh, pakai yang merah kalung putih, ini. iya benar. Atau saya mau pakai yang ini. Saya minta tanya pendapat Kak Magda, Yang bagus mana? mana? Itu alangkah lebih bagusnya kalau kamu juga kirim ke Jogja tuh. Boleh, ditunggu aja ya. Dengan Nih. senang hati. Yang mana coba sini? Nih. Aku lihat. Yang merah sama Ya. yang coklat krem gitu ya. Iya, iya. Aduh, iya, susah itu iya, dua-duanya betul. bagus. Bagus banget. Gitu ya? Gantungannya tuh bikin gak kuku Iya. tuh gantungannya. Bener. Leontinnya Aku bagus juga sekali. bingung. Ya, aku Ya, juga bingung tapi pilih yang kalau mana. disesuaikan nama bajunya ya. Kalau Iya, bajunya iya, bajunya polos, ya polos putih, polos krem, polos merah, Iya, boleh iya. hitam juga cantik. Ih menarik itu Cantik mah, juga ya. bagus-bagus. Iya, Iya. bagus. Itu kalung WB. Ya kan? Iya, kalung WB. Oke. Hmm. Kok bagus sih? Cantik kan? Oh, itu all size ya ukurannya ya? All size, Kak. Iya, ini all size. Bagus banget. Gitu. Iya. Bagus nih, Kak. Itu Ada berat nggak macam-macam dipakai atau ringan? Ringan sekali. Ringan sekali. Terus ini juga Terbuat aku dari bahan batik, apa, Kak, Kak Yuyun? macam-macam. Batik, Kak. Ini Oke, dari kain motif batik ya. Terus ini kain motif batik. Motifnya banyak, Kak. Terus ini ada juga nih. Yang mana? Oh iya, bagus Nih. sekali. Oh Iya. iya, ada merah, hitam. Itu dijodohin Iya, macam-macam ada juga. warna bisa ya? Iya, baju putih, baju hitam, baju polos lah. Oh, ada yang Ini, batik Kak. coklat juga, warna-warna Iya. tanah gitu ya. Oke. Lagi. Nih. Banyak benar pilihannya. Banyak, Oh, itu agak Kak. orange. Iya, betul. Agak orange-orange gimana gitu. Cantik kan? Bener. Leontinya tuh satu ukuran ya, leontinya ya? Atau ada yang besar, ada yang Leontinnya kecil? satu ukuran. Besar semua, Kak. Nanti kalau kecil kebanting. Iya, benar-benar. Soalnya lingkarnya besar ya diameternya. Kalung Betul. sebagus itu, harganya berapa? Ini harganya cuma 100.000 doang. 100.000. Coba deketin 100.000. kamera, itu pengait belakangnya pakai apa tuh pengaitnya? Pengaitnya belakangnya. Mudah apa sulit makainya? Mudah sekali. Coba mana? Oh iya. Wih, ternyata besar ya. Aku lagi mikir itu kalau oma-oma pakai kayak gitu kan tetap mudah gitu loh makainya, ngelepas pasangnya kan mudah. Enggak yang kecil gitu. Enggak, ini mudah, Kak. Tuh. Iya. Ya kan? Bagus. Gitu. 100.000 itu ukurannya besar, langsung kelihatan ada leontinya, logo WB juga. Iya. Oke, baik. Ya. Bisa dicek, Kak, di Tokopedia. Oh iya, benar-benar ada di Tokopedia. Iya. Ada di Shopee juga ya? Shopee, ya. Bisa juga dicek di Shopee. Atau di WhatsApp ya. Bisa dicek. Bagus. DM Instagram juga bisa. Betul. Itu bahannya anti karat kan? Oh iya, bahannya anti karat ini. Ya, untuk kalung WB mungkin buat ibu-ibu yang sudah punya, sudah beli itu banyak kita anti karat nih. Betul. Jadi nggak khawatir ya, dikasih kewarisan turun temurun, oke gitu. Bisa. Oke, selain kalung apa tuh Kak Yuyun yang kamu mau sharingkan juga? Selain kalung juga ada nih, saya model shawl nih Kakak.
Oh iya, Syal. Nah, Oh bisa pakai oke. begini. Ada leontinya juga itu Syalnya. Ada liontinya juga. Oh oke oke. Tuh. Ih bagus Nih kok lebih sekali. lebih jelasnya saya kasih lihat Mm-mm. fotonya ya. Mhm. Boleh Contohnya boleh. sebentar biar bisa terlihat lebih jelas. Oke. Motif-motif kain batiknya yang buat Syal itu ya. Nih Kak. Oh, so cute. Ini Bagus tampilannya nanti sekali. kalau dipakai. Ya, ya, Terus ya. I see, I see. ya Jadi itu bisa tuh. dipasang, bisa dilepas juga ya. Shellnya bisa Iya, dicuci sewaktu-waktu. bisa, bisa. Itu Kak. Cantik nggak Itu Kak? belinya satu paket ya? Cantik kan? Shell dengan leontinya satu paket? Atau dijual Iya, ini terpisah? udah satu paket. Udah satu paket, Hmm. Kak. Udah satu Oke, paket. oke. Bagus banget asli. Ya, iya. Mhm. Tuh. Dijodohin polos, bagus banget. Polos, ya. Iya, Baju iya. polos itu bagus. Putih, hitam itu bagus. Mhm. Iya bagus Biru, banget. ya kan? Biru. Itu. Yes, yes. Kalau yang itu berapa harganya, sama atau beda? Beda Kak, yang ini harganya yang ini 150 Kak. 150 kain Untuk Syal. Itu yang sepanjang ini ya. apa sih Syalnya? Berapa meter? Panjangnya Adakah sekitar 1 meter? 2 meter. Hih, 2 meter serius Kak. panjang bener 2 meter? Iya Kak, kan bisa Dan kita lebar? pakainya di lebarnya kurang lebih Oh, 20 cm. panjang juga ya, kirain cuma 1 meter. Tapi Oh, panjang. oke. Iya, iya, Ini iya, iya. saya pakai baju kerah. Kalau saya pakai nggak baju yang nggak kerah nih, bisa kelihatannya Iya, keren. tuh kelihatan tuh Kak Yuyun pulang camp belum ganti baju ya? Iya, soalnya tadi habis pulang camp, ada pertemuan dengan Komsel, dengan Kompak. Oh gitu. Jadinya Aku loh udah ganti langsung baju. hari ini maraton. Maraton hari ini Kak Magda. Habis dari camp WB, terus ketemu teman Kompak, habis itu ketemu tim Komsel, gitu. Habis itu IG live. Luar biasa. Jadi ini masih di jalan Pantesan sebenarnya. ya. Oke, oke. Baik, berarti itu tadi Gitu, harganya Kak Magda. 150. Terus kalungnya Ya. 100.000. Oke, Ya, oke. Masih ada waktu betul. 1 menit. Selain kalung shawl dan kalung kain batik tadi yang bagus, ada gelang juga nggak? Atau bandana? Tadi jadi bandana bagus ya. Bisa jadi bandana ya shawlnya. Bisa juga. Benar-benar. Bisa juga sebenarnya ini kalungnya juga bisa jadi bandana kalau bisa. Jadi Serius? leontinnya dicopot dulu, ya kan? kan? Iya. Oh, bisa dicopot leontinnya. Bisa. Oh, coba. Iya bener, bagus. Iya, betul. Oh, kirain ada bandana terpisah. Ternyata itu bisa difungsikan juga jadi penghias rambut ya. Itu buat rambut panjang. Rambut pendek kayak kita yang ini tetap oke ya? Ini. Tuh. Iya benar. Oke, bagus. Iya. Jadi yang tadi juga ya, shawlnya yang tadi juga bisa loh dibikin bandana tuh shawlnya tadi. Iya. Di bandana bagus banget. Bisa juga. Iya. Iya. Bagus kan? Itu kayaknya nggak luntur kan? Bisa dicuci kan? Nggak luntur, dijamin bisa dicuci dan kayaknya juga bahannya yang bagus. Oke. Jadi kan kadang kalau kena kulit kan keringetan, mungkin ada yang kena parfum juga gitu kan, dan bahannya nggak luntur. Oke, baiklah. Ya. Sip. Kabar gembira lagi Kak buat sahabat WB. Apa itu? Minggu depan kita akan mau bikin giveaway. Iya. Wih, jadi ada giveaway. IG live minggu depan ada giveaway. 21 November. Buat sahabat WB. Iya betul, 21 November. Oke. Sahabat WB. Pak stay tune terus ya minggu depan. Hari Sabtu. Apa yang harus disiapin biar dapat giveaway? Pantengin, harus join di IG live. Ya. Oh, baiklah. Join di IG live. Jadi hadiahnya masih dirahasiain ya? Masih rahasia. Dia penasaran sahabat WB-nya. Benar. Oke deh Kak Yuyun. Ya, gitu, waktu Kak. Kita sudah tidak memungkinkan lagi. Benar. Berarti ada kalung tadi 100.000, kalung leontin WB, shawl leontin WB juga 150.000 ya.
Oke, bisa pesen di Tokopedia dan Shopee atau di Bisa. WA senternya Wanita Bijak atau DM di Instagram. Ya. Oke deh, thank you very much Kak Yuyun. Sama-sama Kak Magda, sama-sama sahabat Iya. terima kasih. Kembali kasih, bye-bye. Pas loh ini 59 detik. Wow, good banget malam hari ini. Terima kasih ya sahabat WB semuanya. Saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi saya tahu ini ada banyak banget yang sudah menyaksikan dari tadi sampai detik ini. Saya Magda pamit, sampai ketemu Sabtu depan. Oke, bye-bye. Sabtu depan ada giveaway, harus nonton. Kasih tahu ke teman-temannya semua, ya, diviralkan. Oke, sip. Tuhan memberkati ya. Selamat malam.